Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Rapatar Channel, tutorial pendidikan anak Indonesia. Pada video kali ini saya akan mengajarkan materi pelajaran matematika mengenai main, modus, dan median. Dan pada video tutorial pelajaran saya selalu menyertakan latihan dalam bentuk Google Form sebagai bahan latihan setelah kalian menonton video-video saya. Namun, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk materi pelajaran matematika tentang main, modus, dan median, masuk ke dalam materi pelajaran statistika, di mana materi ini mulai dikenal atau dipelajari saat kalian duduk di bangku sekolah dasar. Langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu main. Main itu dapat pula dikatakan sebagai rata-rata. Jadi di sini untuk rumus main itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Yang pertama, kita mengenal rata-rata untuk data tunggal. Main data tunggal, ya, kalian perhatikan di sini contohnya. Rifat telah melakukan 5 kali ulangan matematika dengan nilai 10, 9, 8, 10, 9. Rata-rata ulangan matematika Rifat adalah, nah di sini berarti kalian tinggal menjumlah, ya. Kalian jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh oleh Rifat. 10 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 9. Hasilnya adalah 46. Ya, 46 lalu nanti dibagi 5. Karena Rifat telah melakukan 5 kali ulangan. Berarti 46 dibagi 5 hasilnya adalah 9,2. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Lalu sekarang kalian perhatikan untuk contoh yang kedua. Hasil penjualan ayam Pak Ahmad selama 6 bulan adalah sebagai berikut. 120 ekor, 150 ekor, 100 ekor, 200 ekor, 160 ekor, dan 170 ekor. Rata-rata hasil penjualan ayam Pak Ahmad adalah berapa ekor? Nah, di sini nanti kalian jumlah, ya. Jadi kalian jumlah 120 ditambah 150 ditambah 100 ditambah 200 ditambah 160 dan ditambah dengan 170. Hasilnya adalah 900. Lalu dibagi dengan 6. Ya, jadi ada 6 ya kali penjualan. 1 2 3 4 5 6. Nanti dibagi 6. Berarti 900 dibagi 6 hasilnya adalah 150. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Berikutnya yaitu min atau rata-rata dalam bentuk tabel. Sekarang kalian perhatikan contohnya. Berikut tabel hasil ulangan matematika siswa kelas 6. Di sini ada nilai dan banyaknya siswa. Untuk nilai 6, banyak siswa ada 2. Kemudian untuk nilai 7, 5. Kemudian nilai 8, 6 siswa. Nilai 9, 8 siswa. Dan nilai 10, 4 siswa. Rata-rata hasil ulangan siswa kelas 6 tersebut adalah berapa? Nah, berarti nanti kalian kali 2 dikali 6, 5 dikali 7, 6 dikali 8, 8 kali 9, 4 kali 10. 2 dikali 6, 12, 5 dikali 7, 35, 6 dikali 8, 48, 8 dikali 9, 72, dan 4 dikali 10, 40. Lalu kalian jumlah. Nah, nanti hasilnya dibagi 25. Kenapa? Jadi kalau ini kita jumlah adalah 25. Ini 2 tambah 5, 7. 7 tambah 6, 13. 13 ditambah 8, 21. 21 tambah 4, 25. Jadi ini kalian jumlah. Jadi nanti kalian bagi dengan 25. Oke. Nah, jadi apabila kalian jumlah, nanti hasil perkaryanya adalah 207. Lalu dibagi dengan 25. Sehingga nilai rata-ratanya adalah 8,28. Nah, ini contoh min rata-rata dalam bentuk tabel. Berikutnya adalah min atau rata-rata dalam bentuk diagram.
Nah, di sini saya berikan contoh untuk diagram batang. Sekarang kalian amati di sini rata-rata banyak pengunjung perpustakaan selama 5 hari digambarkan dalam diagram batang ini. Ya, nanti rata-ratanya ada berapa, ya. Nah, kalian perhatikan di sini untuk hari Senin banyaknya pengunjung 50, kemudian hari Selasa 40, kemudian hari Rabu 60, hari Kamis 45, dan hari Jumat adalah 55. Nah, ini kalian jumlah ya, 50 ditambah 40 tambah 60 tambah 45 dan ditambah 55. Lalu dibagi 5 karena di sini ada 5 hari. Nah, kalian hitung nanti di sini jumlah hasilnya adalah 250. 250 dibagi 5 sama dengan 50. Sehingga rata-rata banyak pengunjung perpustakaan selama 5 hari adalah 50 orang. Nah, ini contoh rata-rata dalam bentuk diagram. Berikutnya adalah pembahasan tentang modus. Modus adalah jumlah data yang paling banyak atau data yang sering muncul. Nah, sekarang kalian perhatikan contohnya. Berikut ini adalah hasil ulangan matematika siswa kelas 6 SD Krishna. 8, 7, 7, 6, 7, 8, 7, 9, dan seterusnya sampai ini. Nah, lalu di modus dari hasil ulangan tersebut berapa? Jadi kalau kita hitung, 6 itu ada 2 kali, ya, 6. Di sini ada 2 kali. Kemudian 7 ada 6, ya, kalian hitung 7 ada 6. Oke. 7 ada 6. Kemudian 8 ada 7. Kemudian nilai 9 ada 3 dan nilai 10 ada 2. Jadi kalau kita lihat yang paling banyak adalah nilai 8, yaitu muncul sebanyak 7 kali. Jadi modusnya adalah 8. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Berikutnya, sekarang kalian amati untuk contoh yang kedua. Di sini nanti ada bentuk tabel, ya. Kita harus mencari modus ya dari data yang disajikan di dalam tabel ini. Untuk nilai 8, untuk nilai 6 ada 2 siswa, 7 ada 5 siswa, 8 ada 6 siswa, 9 ada 8 siswa, dan 10 ada 4 siswa. Nah, dari data ini jelas kita perhatikan yang paling banyak adalah yaitu nilai 9. Ya, karena di sini yang memperoleh nilai 9 ada 8 siswa. Sehingga modusnya adalah 9. Oke, kemudian sekarang kalian perhatikan untuk contoh yang ketiga. Seorang nelayan telah berhasil menangkap 400 ekor ikan, yang terdiri dari ikan gurame 45 ekor, cakalang 75 ekor, tongkol 90 ekor, tenggiri 65 ekor, dan sisanya ikan bandeng. Modus hasil tangkapan ikan nelayan tersebut adalah berapa? Jadi kalian jumlah terlebih dahulu, 45 ditambah 75 ditambah 90 tambah 65. Nah, lalu sisanya berapa? Ya, di sini kalau kalian jumlah, ini berarti 275. Ya, 275. Ya, ini sampai gurame, sampai tenggiri. Nah, ini 275. Sisanya adalah bandeng, yaitu 125. Karena seluruh tangkapan adalah 400. Nah, karena di sini yang paling banyak ikan bandeng, ya, 125, maka modusnya adalah bandeng. Ya, bonusnya adalah ikan bandeng. Nah, ini untuk contoh model yang ketiga. Berikutnya, sekarang kita masuk pembahasan tentang median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, ini kalian perhatikan setelah data diurutkan. Nah, nanti ada median data ganjil dan median data genap. Nah, untuk rumus median data ganjil adalah jumlah data ditambah 1, lalu dibagi dengan 2. Nah, sekarang kalian perhatikan contohnya. Rafathar selama belajar di kelas 6 telah melakukan 9 kali ulangan. Nah, berarti ganjil ya, 9 kali. Jadi kalau ganjil, 7, 9, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kalau genap, datanya genap berarti 8, 10, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, karena di sini datanya ganjil, maka kita menggunakan rumus jumlah data ditambah 1 lalu dibagi 2. Nah, setelah itu, nilai-nilai ini kalian urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jangan sampai salah, kalian perhatikan karena di sini 9, berarti di sini harus 9. Nah, berarti 9 ditambah 1 sama dengan 10, 10 dibagi 2, berarti medianya adalah data yang kelima.
Berarti data yang kelima 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 8. Nah, ini mediannya. Oke, berarti data yang kelima sebagai median. Berikutnya adalah median data genap. Sekarang rumusnya kalian perhatikan, setengah dikali D di sini data, ya, N di sini banyaknya data. Ya, data, kemudian di sini N ini banyaknya data. Nah, maksudnya di data keberapa, ya. Nah, kemudian di sini N jumlahnya data. Nah, sekarang kalian perhatikan contohnya, maaf, lalu ditambah dengan data yang berikutnya, yaitu di sini N dibagi 2 ditambah 1. Jadi saya ulangi sekali lagi, setengah dalam kurung dikali dengan data keberapa, ya, kemudian banyaknya data dibagi dengan 2 ditambah data, ya, berikutnya atau data yang lain, kemudian banyaknya data, kemudian dibagi 2 ditambah 1. Nah, nanti biar lebih jelas kalian perhatikan contohnya. Hasil ulangan matematika dari siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Nah, 8, 7, 7, 6, 9, 10, 10, 6, 7, 8, 10, dan sampai dengan 10 di sini. Jadi kalau kita hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20. Nah, sekarang mediannya kalian perhatikan caranya, masukkan ke rumus. Berarti D, berarti di sini, nah di sini 20 ya, maaf, di sini 20. Nah, ini 20. Nah, 20 dibagi dengan 2. Ya, berarti data ke 10. Kemudian ditambah dengan 20 dibagi 2 ditambah 1. Nah, berarti 20 dibagi 2, 10 ditambah 1, 11. Berarti nanti data ke 10 dan ke 11 dijumlah. Nah, sekarang datanya kalian urutkan terlebih dahulu, ya, seperti tadi, karena median harus diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, setelah itu, kalian lihat data ke 10 berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti data ke 10 yang ini. Kemudian, data yang ke 11, ya, yaitu yang ini. Nah, berarti nanti setengah, ya, dikali 8 ditambah 8. Sama dengan setengah dikali 16. Hasilnya adalah 8. Jadi mediannya adalah 8. Jadi nanti ini, data ini kalian jumlah. Ya, kalian jumlah, lalu dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 16. Apabila kalian belum paham, kalian bisa ulangi lagi. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu median data berkelompok. Di sini dalam bentuk tabel. Ya, di sini ada nilai dan jumlah. Nah, nilai 6, jumlah siswa ada 3, kemudian 7, 5 siswa, 8, 4 siswa, 9, 6 siswa, dan 10, 2 siswa. Nah, lalu kalian buat seperti ini nanti dengan frekuensi kumulatif. Nah, jadi nilai 5 ada 3 siswa. Nah, lalu 3, nanti kita lihat, kita tambahkan ini. 3 ditambah 5 hasilnya 8. 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. 12 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 18. 18 ditambah 2 hasilnya adalah 20. Berarti nanti ada 20 data. Oke. Nah, berarti di sini nanti mediannya adalah data ke 20 bagi 2 sama dengan 10. Jadi data yang ke 10. Nah, jadi mediannya adalah data yang ke 10. Jadi kalau kita perhatikan data yang 10 adalah data, ya, antara 8, ya, dan 12. Ya, 8 sampai 12. Berarti data ke 10 yaitu ada di sini. Nah, berarti masuk ke data yang 12 ini, yaitu 8. Oke, sehingga mediannya adalah 8. Nah, itulah demikian penjelasan saya tentang materi pelajaran statistika mengenai mean, modus, dan median. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih.